Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 14 hingga 21. Efesus pasal 5 ayat 14 hingga 21. Kerana segala sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas adalah cahaya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah daripada kematian. Kristus akan menyinari kamu. Oleh itu perhatikanlah cara hidup kamu dengan baik. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijak. Setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu, kerana masa ini masa yang jahat. Janganlah bertindak bodoh, tetapi berusahalah untuk mengetahui apa yang kehendaki Tuhan bagi kamu. Janganlah kamu menjadi mabuk oleh wain, kerana hal itu akan merosakkan hidup kamu. Tetapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Allah. Gunakanlah kata-kata daripada mazmur, nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan kamu. Nyanyikanlah puji-pujian dan mazmur kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Hendaklah kamu senantiasa bersyukur kepada Allah Bapa bagi segala sesuatu demi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kamu taat kepada satu sama lain. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di surga, kami berdoa. Kami rindu hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbisik secara khusus kepada setiap kami. Membangunkan hidup kami. Meneguhkan iman kami. Membangun setiap kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami menyerahkan waktu kami bersama-sama. Tuhan, pimpinlah kami, sertailah kami. Karena kami siap untuk diajar, untuk dibangun oleh Engkau. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, silakan duduk. Ya. Nah, untuk minggu ini ya kita tidak akan meneruskan siri khotbah kita di dalam Injil Matius, tetapi kita akan kembali kepada minggu visi. Ya, kita kembali kepada visi gereja kita. Kita ingat tahun ini tahun kita tema tahun kita apa? Tahun wah, kebanyakan sudah lupa. Ya, kita baru masuk setengah tahun yang pertama. Ya, jadi tema gereja kita adalah tahun, sama-sama katakan tahun kebangunan. Macam tidak semangat jemaat Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan tahun kebangunan. Amin. Ya, ada banyak jemaat kita yang saat ini tertidur. Ya. Jadi kita harus sama-sama memahami, kita menyediakan satu tema dalam gereja kita bukan untuk menghiasi atau sebagai satu slogan untuk menjadi menghiasi page kita, website kita, tetapi ianya sebenarnya harus menjadi suatu dorongan kita bersama untuk mencapai visi itu, untuk mengalami adakah benar-benar kita sudah menuju kepada kebangunan di dalam hidup kita, kebangunan di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Nah, sebagai jemaat Tuhan, ini yang harus sama-sama kita kejar. Ini yang harus sama-sama kita bangun. Ya, jadi oleh itu hari ini teks pembacaan kita ambil daripada buku ataupun surat Efesus pasal 5 ayat 14 hingga ayat 21 yang dibacakan sebentar tadi. Nah, sebelum kita masuk kepada isi khotbah kita, saya ingin memberikan satu ilustrasi, ilustrasi tentang sindrom katak direbus. Sama-sama katakan sindrom katak direbus. Siapa sini suka makan katak? Ada? Ada yang suka. Ya, saya bukan promosi makan katak hari ini yang direbus. Oke. Nah, tetapi di sini ada satu eksperimen ya. Kalau kita nampak itu gambar raja pun, oh syok dia. Ya.
Ada satu eksperimen yang diambil ya, yang dilakukan supaya kita dapat memahami tentang kehidupan makhluk hidup, ya, tentang bahayanya perubahan yang berlaku secara perlahan-lahan. Nah, jadi kalau Anda ingin membuat eksperimen ini, nanti pulang kamu cari kata, kamu buat eksperimen untuk membetulkan betul tidak. Kasihanlah kata-kata nanti banyak yang ya jadi korban. Ya. Tetapi eksperimen ini dilakukan adalah apabila Anda mengambil kata, ya, kalau ada kata, kamu panaskan air, ya, panaskan air. Ketika kamu mau masukkan, kamu masuk dia langsung lompat, ya. Secara refleksnya kalau kamu masukkan kata, air yang mendidih dia akan langsung lompat. Nah, kenapa? Ya karena demikian, ya karena sangat panas. Nah, tetapi apabila Anda mengambil kata, kemudian Anda letakkan seperti dalam kuali seperti itu, letakkan air, letakkan dulu katanya di dalam, ya, dalam kuali bersama air, kemudian Anda hidupkan apinya secara perlahan-lahan, hidupkan saja, ya, hidupkan. Nah, kata itu tidak akan lompat, ya, kecuali kalau nampak orang yang macam mau makan dia lompatlah. Ya, tetapi bila kamu biarkan air semakin panas, kata itu dia tetap steady, karena kata, ya, dia adalah hewan yang berdarah sejuk, jadi dia akan coba stabilkan tubuhnya dengan suasana persekitaran. Semakin panas dia steady, sehinggalah apabila air sudah mendidih, dia mau lompat sudah tidak dapat, ya. Sehingganya jadilah kata rebus, ya. Jadi itu berlaku. Karena apa? Karena perubahan yang secara perlahan-lahan tanpa disadari memakan hidup kata tersebut. Demikian kita juga tanpa kita sadari dalam perubahan masa hari ini, kehidupan sudah semakin berbeza, tanpa kita sadari akan mengikis nilai-nilai iman di dalam hidup kita. Ya, oleh itu kita harus mulai melihat, menyadari, adakah kita masih hidup hari ini? Coba lihat kiri kananmu, coba nampak dia hidup atau tidak? Atau sudah seperti kata rebus? Kalau dia adalah kata rebus, ikut dia kata rebus. Jangan marah ya, gurauan. Tetapi hari ini apabila kita bertanya, adakah Anda masih hidup? Persoalan saya bukan tertuju kepada kelihatan secara fisikal tentang kita yang hidup. Tetapi kita harus hati-hati, tanpa kita sadari, kita boleh mengalami kematian secara rohani. Kita kelihatan sehat, kita kelihatan aktif, mungkin kita ke gereja, tetapi secara perlahan-lahan kita mengalami kematian rohani. Nah, dalam firman Tuhan, bagaimana? Ya, mungkin Anda berpikir, saya tidak mati secara rohani. Nah, mari kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat 19. Ada ayatnya, kita baca bersama-sama ya. Nah, ayat ke-17 ya, ayat ke-17 berkata 1 2 3, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, Paulus mengajar umat yang berada di Efesus, dia ingatkan kepada mereka, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena apa? Kedegilan hati mereka. Jadi orang yang semakin, firman Tuhan berkata di sini, apabila kita masih mempunyai pengertian yang gelap, kita masih berpikir seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita tidak melibatkan diri di dalam persekutuan Tuhan. Bagi kita dalam persekutuan,
ke gereja, itu adalah hal-hal yang membuang masa. Bila saya mau datang, saya datang. Apalagi kalau ada ya di antara firman berkata, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Hati yang degil. Hati yang degil. Semakin lama semakin degil. Semakin lama semakin tidak menghormati Tuhan. Semakin lama ya kita semakin memberi banyak-banyak alasan. Oleh itu kita harus bertanya kembali, adakah kita ya hidup ataupun secara rohani kita masih hidup, ataupun sama seperti yang terjadi kepada umat Allah pada masa tersebut. Karena tanpa kita sadari dalam hidup kita mulai perlahan-lahan dibawa oleh arus dunia. Dunia setiap hari mempunyai tren, bermacam-macam tren. Tanpa kita sadari, mungkin ianya sudah mengikis. Ya, sekarang ada banyak viral kan di dalam TikTok ya. Yang baru-baru itu yang ambil ampau, maju, mundur, kiri. Ya, jadi isu ya. Tetapi tanpa kita sadari sebenarnya dunia semakin bergerak. Ada lagi ini? Ya. Kan? Dunia semakin menawarkan tren-tren, tidak salah. Tetapi hati-hati jika kita tidak menjaga kerohanian kita. Jika kita tidak berjaga-jaga, ya, tidak berjaga-jaga di antara tembok-tembok yang runtuh seperti bangsa Israel. Mereka berwaspada supaya tidak ada musuh yang masuk mengambil tempat Allah di dalam hidup mereka. Kita harus hati-hati. Adakah kita semakin senang di bawah arus? Apa orang luar cakap kita percaya? Apabila orang bergosip kita terima. Dan kita sudah tidak mau mendengar apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Oleh itu hari ini kita bersama-sama harus belajar. Karena firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa, kepada umat Tuhan yang berada di Efesus adalah mengingatkan mereka jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Mendukakan hati Allah. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kita berkata saya adalah orang yang percaya. Saya adalah orang yang telah menerima Yesus di dalam hidup saya. Kita sudah berjanji. Tetapi kita mendukakan hati Tuhan. Karena kita tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan kendaki bagi setiap kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Supaya di dalam akhir daripada khotbah, akhir daripada firman Tuhan, semua kita dibangunkan kembali. Ini harus menjadi dasar di dalam kita mau hidup di dalam kebenaran. Supaya akhir daripada khotbah ini kita semua dicelikkan, dibangunkan daripada tidur kita. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Efesus, ya kalau kita lihat sejarah kitab Efesus, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang berada di Efesus, karena ianya adalah satu surat seruan kepada mereka agar mereka menghidupkan kembali iman mereka. Setelah mereka menjadi percaya di dalam perjalanan masa, mereka semakin menerima dan menolak kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh mereka mau hidup di dunia ini bersama-sama dengan apa keinginan dunia ini. Oleh itu Rasul Paulus menulis surat ini. Walaupun pada ketika itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara ya pada tahun 60 Masehi masa itu. Nah, jadi kalau kita lihat kembali Efesus ya, kalau kita lihat peta kita boleh lihat bahwa Efesus terletak di Turki modern. Dan di sana kalau kita lihat Efesus merupakan sebuah kota yang sangat penting dalam Empire Rome dan sebagai pusat perdagangan utama merupakan pusat aktiviti ekonomi, budaya dan agama. Kalau disebut sudah perdagangan, ada ramai pedagang-pedagang masuk ke kota itu
membawa pemahaman-pemahaman, fikir-fikiran ataupun cara hidup di dalam kota itu bercampur ya di dalamnya. Jadi ianya sangat-sangat mencabar apabila kamu adalah orang Kristen yang pertama ada di sana. Karena pada masa itu orang Kristen ya, orang-orang Kristen awal mereka sedang bertumbuh. Mereka sedang mengenal Tuhan. Dan mereka juga berhadapan dengan macam-macam penganiayaan. Tidak hanya penganiayaan, tetapi dalam masa yang sama mereka berhadapan dengan pencemaran budaya yang coba untuk ya memasuki kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau kita lihat sejarah ya, ada sebuah bangunan yang sangat terkenal di Efesus ya yang disebut sebagai kuil Artemis ya. Kuil Artemis adalah merupakan 7 keajaiban dunia purba ya. Ianya sangat dikenali ya, salah satu tinggalan sejarah yang luar biasa. Nah, tetapi di tempat ini merupakan suatu tempat di mana penyembahan-penyembahan terjadi. Amalan-amalan yang tidak bermula terjadi di tempat ini ya, syukur sudah musnah ya, karena tempat ini menjadi tempat pemujaan, penyembahan di mana pelacuran menjadi suatu sebahagian ibadah. Bayangkan, pelacuran menjadi suatu ibadah. Bila melakukan hubungan yang tidak benar itu menjadi ibadah masa itu ya. Jadi ianya banyak menarik karena pada masa itu fokus mereka adalah untuk kesenangan, kepuasan hidup mereka. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, saya katakan tadi syukur sudah musnah. Tetapi tanpa kita sadari dalam peredaran masa, dalam perjalanan masa sehingga ke hari ini ya, era ataupun zaman perjanjian baru apa yang berlaku di Efesus sebenarnya merupakan satu gambaran yang juga sedang berlaku di dalam dunia kita hari ini. Kalau kita lihat gambar raja ya, ada satu gambar raja ya, gambar raja tentang persamaan ya antara Efesus zaman perjanjian baru dan juga masyarakat modern ya, jemaat yang hadir, yang hidup hari ini. Nah, kalau kita lihat penyebaran budaya seksual, karena pada masa itu tempat-tempat awam seperti mural dan arca dipenuhi dengan unsur seksual. Ya, sistem pelacuran kuil menggabungkan pelakuan seksual dengan ibadah agama. Ya, maksudnya di dalam masa itu kalau kamu lihat ya, kalau kamu ada kesempatan mau pergi bercuti di Roma, kamu akan dapat lihat banyak patung-patung yang tidak berpakaian. Ya, sebab itu budaya masa itu pemujaan mereka, simbolik mereka pada masa itu. Nah, tetapi kalau kita lihat masyarakat hari ini dengan hanya satu ketikan pada telepon pintar, kandungan eksplisit mudah diakses. Maksudnya kita hari ini semua kita, bukan saja yang dewasa, bahkan anak-anak kita terdedah kepada suatu berita ataupun perihal yang tidak ilahi. Maksud saya yang tidak berkenan. Hanya berada di ujung jari. Ya. Hanya ada di ujung jari. Semua hal-hal yang luca, yang tidak berkenan ada pada telepon pintar. Ya. Kemudian yang kedua adalah hiburan yang tidak bermanfaat, ya, hiburan. Kalau dulu ya di zaman perjanjian baru, jenaka luca atau kasar adalah satu bentuk hiburan umum, ya. Maksudnya di sana bila mereka berkata-kata ataupun bergurau senda, semua yang luca-luca itu dapat diterima umum, tidak rasa salah. Nah, tetapi kalau kita lihat di dunia hari ini, ya, kalau kamu suka nonton komedi-komedi ya yang ada di kaca TV, ya, standing orang yang memberi lawat jenaka di atas pentas. Nah, kebanyakan kalau kamu tidak hati-hati kamu dengar, kebanyakan semua kata-kata yang luca. Semualah. Kadang kita maupun ketawa pun tapi macam rasa berdosa kita ketawa. Bayangkan kalau kita tidak peka dan kita menerima saja, telinga kita sudah semakin menerima perkataan itu. Kita sudah merasa tidak apa-apa, dengar saja. Kadang kalau kita main-main dengan kawan-kawan kita di sini, kadang ada bahasa-bahasa yang kesat pun sudah menjadi biasa. Ya.
Yang ada jir-jirnya di belakang pun sudah biasa. Kan? Karena apa? Karena dunia hari ini iman kita, kebenaran firman Tuhan sudah semakin dikikis di dalam hidup kita. Orang tua pun rasa itu sudah tidak peduli, limpah saja. Anak-anak lagi pergaulan ya, tidak kisah. Itulah tren hari ini. Yang penting tren. Tetapi kita lupa bahwa demikian, bahwa kita sudah berhadapan dengan ya kematian rohani tanpa kita sadari. Seterusnya tentang hedonisme, di mana penyembahan berhala. Ya, karena penyembahan berhala di zaman Perjanjian Baru khususnya di Efesus ya terjadi, ada banyak patung-patung Artemis. Ya, karena bagi mereka keseronokan adalah puncak kehidupan mereka. Nah, hari ini kita juga tidak terlepas ada banyak gaya hidup ataupun corak hidup di mana kita lebih mencari keseronokan. Di mana seronok di sana saya pergi. Kalau tidak seronok saya tidak mau pergi. Tempatnya baik atau tidak saya tidak kisah. Yang penting seronok. Ya, kadang kita sudah tidak hati-hati. Kita masuk ke sana, kita main masuk saja. Tanpa kita mau melihat adakah ini berkenan sama Tuhan. Adakah ini menjadi suatu kesaksian yang baik. Kita tidak kisah. Yang penting saya masuk, oke, dan ya, ambil gambar, gembira lagi. Tetapi sudah tidak memancarkan ya suatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adakah demikian hidup kita sehingga hari ini kita sudah tidak memperhatikan apa yang baik, apa yang benar, bahkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh itu jemaat Efesus, ya Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka kembali supaya mereka jangan hidup menurut kedagingan mereka, tetapi mereka harus kembali kepada standar ilahi, standar yang Yesus sudah ajarkan, yang Yesus sudah berikan sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan itulah tentang kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Allah. Jadi hari ini kita akan lihat bersama-sama, kita akan pelajari ya dalam hidup kita hari ini. Ya, kita harus mulai sadar ya, adakah kita sudah bangun secara rohani? Adakah kita sebenarnya benar-benar melangkah menjalani hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Allah? Karena tanpa Roh Allah dalam hidup kita, kita adalah sama seperti sebelum kita percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat secara pribadi sebelum kita masuk ke poin pertama, ada berapa banyak perubahan di dalam hidup kita, pengenalan kita tentang Tuhan. Adakah kita semakin mengenal kepada Tuhan kita? Adakah kita semakin rindu kepada Tuhan kita? Adakah kita mulai memperhatikan sikap tingkah laku kita di dalam hidup kita? Adakah ianya benar sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan? Nah, oleh itu kita harus memeriksa hidup kita. Di poin yang pertama, kita akan melihat adakah kita benar-benar seorang yang telah bangun secara rohani. Mari kita lihat di dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama dengan semangat ya. Kalau ada yang tidur kasih bangun. Ya, jadi jangan tidur. Masanya untuk kita bangun. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Oke. Di dalam ayatnya yang ke-7, ya kalau kita lihat di ayat yang ke-14, ayat ke-14 dikatakan sana, bangunlah hai kamu yang tidur. Karena Rasul Paulus tahu bahwa di dalam kehidupan jemaat masa itu, ada jemaat yang tidak memperhatikan baik-baik dalam kehidupannya. Secara rohani mereka sedang tidur, mereka melihat sesuatu yang tidak ilahi, mereka oke saja. Karena mereka yang paling penting, saya tidak menyinggung, saya ya tidak mengganggu hidup orang lain. Yang penting saya oke, saya seronok. Ya, jadi oleh itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada mereka harus bangkit di antara orang-orang mati. Bangkit di antara orang-orang yang tidak percaya.
Jangan hidup sama seperti orang yang tidak percaya. Ya, kita harus memiliki hidup yang menemukan arah tuju kita, yang menjadikan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Itu harus menjadi panduan kepada kita. Tetapi malangnya, karena kebanyakan orang-orang yang mengatakan mereka percaya, mereka semakin lama semakin sesat. Karena mereka tidak menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, dalam hidupmu. Jadi kita orang-orang yang telah bangun, kita harus hidup dengan hikmat dan memahami kehendak Tuhan. Untuk menemukan arah tuju kita harus temukan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Ya, kalau firman Tuhan berkata agak kasar ya, dikatakan di sana, ya janganlah kamu seperti orang bodoh. Terjemahan lain dikatakan janganlah seperti orang bebal. Ya. Karena kita orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya Tuhan, kita harus hidup berhikmat, yaitu hidup menjalani seturut kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita harus bangun, kita harus ubah hidup kita. Kita harus mulai menilai setiap kali sesuatu yang kita lakukan, kita harus bertanya, Tuhan, adakah ini benar? Adakah ini berkenan kepadamu Tuhan? Kalau saya buat begini Tuhan, habis saya Tuhan, saya dikecam, saya disisihkan, saya dikucilkan, saya dihina. Tetapi persoalannya, adakah kita sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, adakah saya melakukan kehendak-Mu? Karena tanpa kita sadari, ada banyak orang-orang yang masih tidur. Karena apa? Karena terlalu berfokus kepada kesenangan sesaat. Ya, tidak melihat tentang nilai-nilai yang kekal. Kita hanya mengusahakan apa yang sementara saja. Tetapi kita tidak kerjakan sesuatu yang kekal di dalam hidup kita. Kemudian kita juga ya tidak benar-benar memahami apa isi hati Tuhan. Dan kita juga tidak memahami bagaimana mengikuti kehendak Tuhan. Oleh itu kita harus belajar untuk mengambil waktu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita benar-benar memahami apa tujuan Tuhan, apa panggilan Tuhan bagi setiap kita. Bukan ditentukan oleh pandangan orang, ataupun kehendak orang, ataupun perasaan kita semata-mata. Perasaan itu bermusim. Nanti masa KKR, konferensi berapi-api dia. Tapi nanti bila sudah tidak ada konferensi, susut, suram. Tidak. Kehidupan orang yang telah dibangunkan secara rohani, imannya, hidupnya konsisten di hadapan Tuhan. Ya, apapun berlaku, apapun situasi, dia tahu apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang kedua adalah bagaimana ya seorang yang telah bangun secara rohani, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Ya, dia mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Kalau dulu kita ini jahat, kalau dulu ini kita meninggalkan Tuhan, berapapun usiamu saat ini, walaupun ketika kamu berumur 50 tahun, 60 tahun, baru kamu percaya kepada Tuhan, baru kamu benar-benar matamu dicelikkan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya. Ya, dalam bahasa Yunaninya ya dikatakan di sana sebagai menebus masa. Menebus masa. Ya, apa maksud menebus masa? Kairos adalah waktumu yang sudah lalu, sudah berlalu. Berapa tahun yang mungkin kamu tidak mengenal Tuhan, gunalah waktu ini untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Maksudnya kita mencari Tuhan sedekat-dekatnya, sedalam-dalamnya. Bagaimana kita mau membangun hidup kita mendekat kepada Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena itu kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini yang dijadikan Tuhan, Tuhan sudah mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan sebelumnya. Sebelum kamu menjadi percaya,
Tuhan sudah punya rancangan itu untuk kamu. Jadi Tuhan mau apa firman Tuhan berkata? Supaya kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalam tujuan Tuhan. Kita harus melihat hidup ini adalah kesempatan. Ya, amin. Ya, lama sudah kita tidak nyanyi lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyi sama-sama, boleh? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sesuai. Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Hidup ini kesempatan. Kairos. Kesempatan yang Tuhan beri. Umur yang Tuhan beri. Tadi kita berdoa untuk anak-anak kita pra-remaja. Perjalanan mereka masih jauh. Tetapi kalau mata rohani mereka masih tertutup, mereka tidak menikmati rancangan Tuhan yang baik di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita sedang menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berjalan dalam rancangan Tuhan? Adakah segala perkara yang baik yang kita lakukan dalam hidup kita itu menjadi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Karena kita memenuhi tujuan yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidup kita. Jadi mari bersama-sama, ya, jangan kita terlalu memikirkan, ya, sehingga kita memikirkan hal-hal yang di dunia ini, kita melupakan hal yang penting, yaitu hal-hal yang kekal, yang Tuhan sudah tentukan bagi kita untuk kita kejar, untuk kita capai, untuk kita temukan. Jadi kita harus berhikmat di dalam membuat keputusan hidup kita. Karena Tuhan mau suatu yang baik yang kita kerjakan. Jadi di dalam hidup kita ada banyak keputusan yang kita harus buat. Jadi kalau kita tahu keputusan itu tidak memuliakan Tuhan, kita harus apa katakan firman Tuhan? Kita harus berhikmat. Mengikut bukan menurut standar dunia, pilihan dunia, tetapi berhikmat, mengikut kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu hubungan itu tidak ilahi, hubungan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa keputusan kita? Kita harus tinggalkan. Adik-adik, para remaja, ya, masa muda kamu untuk belajar, bukan belajar bercinta, ya, belajar mengenal Tuhan. Itu harus menjadi cinta pertamamu sama Tuhan. Ya, kalau ada yang berani-berani maju, katakan tidak, Yesus yang pertama. Amin. Oke, bagus, ya. Karena itu yang terutama. Kita harus mulai dalam membuat keputusan. Kalau itu sudah tidak benar, jangan dinego-nego, ditawar-tawar. Bolehlah. Enggak. Sudah tahu tidak benar, tolak. Kita harus mencurahkan seluruh tenaga kita. Bukan mencari kepentingan pribadi atau mencari keseronokan hidup. Tetapi kita mencari apa yang berkenan di mata Tuhan. Itulah yang disebut orang-orang yang berhikmat. Jadi di dalam hidup kita berhadapan dengan pilihan dan keputusan. Kita harus memilih dalam hidup kita. Kalau kita berhadapan dengan tempat kerja, ya, kalau di tempat kerja kamu dibagi pilihan. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Kembali kepada pertanyaan. Kita harus tanya, Tuhan, adakah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Tentang hubungan kita, hubungan kamu di dalam keluargamu, hubungan kamu dengan sahabat-sahabatmu. Kalau ada yang tidak ngam, ada konflik. Kalau ada konflik, orang yang berhikmat, orang yang hidup dalam kerohaniannya sudah dibangunkan. Ya, mungkin orang memusuhi kamu. Tetapi kita yang telah dimenangkan oleh Tuhan, kita membawa damai.
Dia tidak tunggu orang datang minta maaf kepada dia. Tapi dia yang datang. Walaupun dia tahu bukan itu kesalahannya. Tetapi dia lebih dulu bertemu. Karena apa? Karena dialah yang disebut orang-orang yang hidup bukan menurut kedagingannya. Tetapi hidup di dalam Roh Allah. Nah, jadi itu semua berlaku ya. Di dalam semua hidup kita itu semua berlaku. Dalam kita bergumul dengan masa kita, kerja kita, ya, datang ibadah, usaha, kejar. Jadikan suatu yang standar di dalam kita, memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Memang ada banyak cabaran, tetapi dalam hidup kita, mari jangan kita bazirkan masa kita dengan sesuatu yang akan berakhir dengan sia-sia. Tetapi kejarlah sesuatu yang kekal. Nah, oleh itu bagaimana kita boleh sedar daripada tidur rohani kita? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita mulai bangun secara rohani? Ya, kita dikatakan di sini kita perlukan Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk membangunkan kita. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 hingga ayat 21, kita baca sama-sama ya, Efesus 5 18 ayat 21, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat yang terakhir berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ianya adalah bukti orang yang telah dipenuhi oleh Roh Allah. Karena bila orang dipenuhi Roh Allah, dia akan merendahkan hatinya. Merendahkan hatinya karena apa? Sikapnya takut kepada Tuhan. Oleh itu untuk setiap kita bangun daripada tidur kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Apabila kita dipenuhi Roh Allah, ianya akan memimpin kita kepada disiplin diri dan juga penguasaan diri. Dalam masa yang sama juga hidup kita juga dibawa kepada suasana hidup penyembahan yang penuh hormat kepada Tuhan. Nah, apa maksudnya? Apabila kita dipenuhi oleh Roh Allah, kita mempunyai sikap diri disiplin dan juga mempunyai penguasaan diri. Nah, karena Paulus membandingkan dalam tulisannya, dia membandingkan dengan orang yang mabuk oleh anggur dan juga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi dengan kemabukan, ya seperti orang-orang di dalam di Efesus masa itu, ya karena mereka selalu dipenuhi dengan kemabukan, sehingga setiap apa yang mereka lakukan itu dikuasai oleh keinginan diri sendiri, sehingga mereka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ianya berbeza. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, mereka akan dipimpin oleh penguasaan diri dan sikap yang berdisiplin. Disiplin, menguasai diri. Ya, jadi ini satu hal yang kita harus pahami. Ya, apabila disebut tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, kadang kita memahami ya ada pemahaman kadang dipenuhi Roh Allah itu dalam waktu-waktu tertentu. Ada orang ngerasa dia dipenuhi Roh Allah di dalam kadang kalau menikmati penyembahan, baru dia merasakan Roh Allah sedang bekerja. Ya, lepas keluar daripada gereja hilang sudah tuh, Roh Allah sudah keluar. Ada yang demikian. Roh Allah yang ada di dalam hidup kita dipenuhi maksudnya adalah bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Allah sepanjang waktu. Bukan masa-masa tertentu di tempat-tempat tertentu dalam keadaan tertentu, tidak. Tetapi orang yang dipimpin maksudnya adalah mereka yang dikuasai oleh Roh Allah,
yang bertakhta di dalam hidupnya, sehingga setiap perbuatannya, sikapnya itu dipimpin, ya, tertib. Kalau orang hina kamu, ya, orang permalukan kamu, kita tidak membalas dengan kejahatan. Kita tidak membalas kembali dengan memperli, menyindir dan segalanya. Tetapi orang yang dipimpin Roh Allah, kita akan mendoakan, kita akan mengampuni, kita akan semakin mengasihi dia. Karena apa? Karena hidupnya semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi itulah yang dikatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 1 berkata, tiada siapa yang boleh berpura-pura dipenuhi oleh Roh Kudus. Seorang yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus akan meneladani Allah. Ya, maksudnya figur ataupun cara pandang kita, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah akan memandang kepada Tuhan. Akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 16 hingga 17, ayat 22 hingga 23 dan ayat 25 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan, keinginan kedaging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita katakan saya ini dipimpin oleh Roh, kita harus hidup di dalam Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah-buah rohani. Apa buah-buah rohani? Dikatakan di ayat 22 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah hasil buah orang yang dipimpin, yang memiliki hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu hasil. Tidak perlu dibuat-buat. Karena akan timbul secara secara semula jadi. Karena apa? Karena Roh Allah hidup di dalamnya. Roh Allah memimpin hidupnya. Roh Allah mengajar dia. Roh Allah merendahkan hatinya, tunduk kepada Tuhan. Dan tidak tunduk kepada kedagingan. Hari ini kita harus semakin mengasihi satu sama lain. Kita harus semakin erat satu sama lain. Jangan ada suatu pemisah karena kita diikat dalam Roh Allah yang sama. Kita semakin mengasihi. Bukan menjadi suatu penghalang untuk kita untuk membandingkan satu sama lain. Untuk mencari kelemahan, kekurangan orang lain. Sehingga menjadi pemisah kita antara satu sama lain. Tetapi firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh Allah. Maka kamu juga akan dipimpin oleh Roh Allah. Maksudnya orang yang dipimpin oleh Allah akan merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Ya, kamu boleh coba bertanya kepada rakan-rakan kamu. Bertanya, sepanjang kamu mengenali saya, adakah kamu mulai melihat perubahan hidup saya? Secara jujur kamu boleh tanya. Tanya. Jangan tidak berani tanya. Kalau dia kata, wah kamu banyak berubah. Kalau dulu kamu pemarah, kamu begini. Wah sekarang sudah berubah. Kamu lebih mengampuni, kamu lebih mengasihi, kamu lebih damai. Tapi bila kamu tanya kawan kamu, apa yang kamu lihat? Ada perubahan? Mungkin dia bilang, berubah juga. Tetapi semakin parah. Ya, kalau demikian gambarannya, kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 16 hingga 17 berkata,
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam kamu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih-Nya. Rasul Paulus berdoa kepada orang-orang Efesus pada masa itu. Doanya, kerinduannya supaya setiap kita akan menikmati kekayaan, kemuliaan Allah yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan kita. Supaya di dalamnya iman kita dikatakan, iman di dalam Kristus Yesus akan semakin berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya. Ini yang harus kita belajar. Hidup yang dipimpin adalah kita benar-benar berdasar daripada kasih Kristus. Kita belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi, belajar untuk berdamai, belajar untuk menghargai, belajar untuk menjadi lemah lembut di dalam perhubungan kita, pergaulan kita. Sehingga orang dapat melihat kemuliaan Allah, kekayaan Allah itu memenuhi hidup kita. Karena apa? Karena Roh Allah ada di dalam kita. Roh Kudus mengubah hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 2 juga berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hidup kita. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia pasti akan berubah. Dunia pasti akan terus berjalan. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam hidup kita, marilah bersama-sama kita dibangun di dalam Tuhan. Perubahan dalam hidup kita dibarui karena kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita menemukan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita kejar. Kita harus bertanya, Tuhan, adakah ini baik? Tuhan, adakah Engkau berkenan tentang ini Tuhan? Tuhan, adakah ini akan memimpin supaya hidup saya semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan? Karena kita harus hidup untuk menjadi seorang penyembah-penyembah Tuhan. Yang menyembah Tuhan dengan sikap yang penuh hormat di hadapan Tuhan. Seperti mana yang Paulus katakan di dalam ayat 19 tadi. Ya, dia mendorong kepada jemaat Efesus berkata bahwa setiap kamu ya haruslah berbicara dengan penuh mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, menyanyi serta memainkan musik dalam hatimu kepada Tuhan sebagai persembahanmu. Itulah yang harus menjadi kehidupan kita di dalam gerejanya, di dalam umat-umat orang yang percaya. Kita berkumpul, kita bersama-sama menaikkan mazmur, pujian kepada Tuhan. Kita menyanyi nyanyian-nyanyian rohani, mengakui siapa Tuhan kita, hidup bersekutu dengan segala karunia, dengan segala talenta yang kita miliki. Muliakan Tuhan. Saya baru-baru ada belajar satu perkara, ya. Sebab ianya suatu yang reality. Kalau kita bandingkan, kalau kita ini ya sebagai seorang anak-anak Tuhan. Kalau kita sebagai seorang anak Tuhan dan kita tahu ini rumah Tuhan. Kalau kita tahu ini adalah rumah Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Adakah kita ini sebagai tetamu ataupun adakah kita ini sebagai tuan rumah? Apa jawabannya? Kita harus jawab dulu. Adakah kita ini anak-anak Tuhan atau tidak? Wah, tidak berani jawab. Mungkin kita juga ini yang semakin dewasa mengalami krisis identity. Kita masih tidak bezakan saya ini adalah anak Tuhan ataupun anak ya. Kita ini adalah anak Tuhan. Jadi apabila kita adalah anak-anak Tuhan, berarti gereja ini, tempat pertemuan ibadah ini, kita adalah siapa? Tuan
tuan rumah. Apabila kita sebagai tuan rumah, bagaimana kita bersikap sebagai tuan rumah? Adakah kita bersikap seperti tetamu yang datang dan pergi? Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai pemilik kerajaan Allah yang menyatakan dirinya adalah anak-anak Allah, kita harus hidup seperti anak-anak Allah. Kita adalah tuan rumah. Maksud tuan rumah kita adalah melayani satu sama lain. Karena kita adalah tuan rumah. Jangan kita terlepas. Kita layani satu sama lain dalam sikap kita, hidup kita, cara kita ya bergaul satu sama lain seperti tuan rumah menyambut satu sama lain. Bergaul satu sama lain. Jangan kau, aku. Tetapi kita harus melayani bersama-sama. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita mempunyai roh yang sama, yaitu roh Allah. Sebagai meterai bagi orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita datang di dalam rumah Allah, ingat kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita keluar dari tempat ini, kita juga tetap anak-anak Allah. Roh Allah ada dalam kita. Kita belajar melayani satu sama lain, menghargai satu sama lain, menghibur satu sama lain, menguatkan satu sama lain, menjaga satu sama lain. Itulah yang harus menjadi identiti kita. Sehingga sikap kita, cara kita memandang Tuhan itu akan berbeza. Karena apa? Karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Karena kita juga sudah belajar minggu lalu. Yesus mengingatkan murid-muridnya. Ya, apa Yesus katakan? Barang siapa ingin menjadi terbesar, dia harus apa? Menjadi pelayanmu. Jika kamu ingin menjadi, barang siapa ingin menjadi terkemuka, kamu harus menjadi hamba. Karena Tuhan mau kita merendahkan hati kita untuk melayani satu sama lain. Tuhan tidak mau kita melayani ego kita. Tuhan tidak mau kita melayani kesenangan diri kita. Tuhan tidak mau kita melayani kepentingan diri kita. Tetapi Tuhan mau kita melayani satu sama lain. Melayani orang lain. Itulah firman Tuhan berkata, siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi pelayanmu. Jika ianya ingin menjadi terkemuka, menjadi terbesar, kita harus menjadi seorang hamba. Itulah yang harus menjadi prinsip kita orang-orang yang percaya. Jangan ambil prinsip dunia ini. Katakan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi peganglah prinsip Tuhan menjadi pegangan, menjadi identiti kita sebagai orang-orang yang percaya. Oleh itu Tuhan mau mengingatkan kita semua hari ini bahwa kita sebagai gereja, kita sebagai anak-anak Allah, di dalam hidup kita, harian kita tidak terlepas dengan pilihan-pilihan, godaan-godaan, arus demi arus dunia ini. Tetapi peganglah yang baik, hiduplah berkenan, hiduplah sempurna di hadapan Tuhan. Kejarlah yang kekal dan tinggalkanlah yang sia-sia. Karena itulah kita harus bangun secara rohani. Jangan lagi kita tertidur. Kita tidak kisah itu baik atau tidak. Kita tidak menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk membangun hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau dibangunkan. Saya mau menjadi seorang anakmu yang taat, yang setia. Yang benar-benar hidup di dalam kebenaranmu. Dan bukan dipimpin oleh kedagingan kita manusia yang berdosa. Oleh itu kuncinya kita perlukan roh Allah. Amin jemaat Tuhan. Saya mengundang worship team untuk naik bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Karena secara manusia, secara kedagingan kita adalah manusia yang selalu ingin menguasai ataupun yang ingin diberi perhatian. Kita ingin menakluki,
Kita ingin menjadi yang berkuasa. Kita selalu ingin menjadi orang yang didengar. Tetapi di mata Tuhan, yang berkenan, yang berharga, dan yang sempurna di mata Tuhan adalah apabila kita merendahkan keegoan kita. Kita merendahkan kepentingan diri kita. Dan kita mulai dipimpin oleh Roh Allah. Maka Tuhan akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan melakukan banyak penerobosan di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan membukakan setiap jalanmu. Maka Tuhan akan memimpin kepada jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini jangan lagi kita terus tidur. Kita harus dibangunkan. Kita harus makin maju. Ada banyak perubahan. Ada banyak transformasi. Karena Roh Allah terus bekerja. Roh Allah terus mengetuk hati kita. Roh Allah terus merendahkan hati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan meletakkan suatu kerinduan di dalam hatimu. Tuhan meletakkan sesuatu di hatimu, kerinduanmu, harapanmu. Dan saya percaya bahwa kita seringkali mempunyai suatu harapan. Bahwa kita mau mengalahkan setiap benteng, menghancurkan setiap tembok yang menghalang kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita gagal. Karena kita bergantung kepada kekuatan kita. Tapi firman hari ini, yang kita perlukan adalah Roh Allah. Minta Tuhan penuhi kami. Roh-Mu yang hidup mengubahkan setiap kami. Roh-Mu yang hidup mencelikkan mata rohani kami.